perlu tahu sedikit bahwa gini, ceritanya nih programming itu ada beberapa istilah yang umum, ya, istilah yang umum yang perlu lo tahu dulu dikit ya. Kayak nil, nil apa sih? Nil itu intinya adalah kosong, ya, ya nggak ada nilai apa-apa gitu. Nah, kalau ini tuh empty, ya, ini empty itu nil. Jadi kalau kenapa ini penting? Karena nanti kita akan banyak banget di dalam coding itu ngecek kosong nggak sih? Misalnya empty. Apakah ini empty? True. Apakah ini nil? Nil nggak sih? True gitu. Apakah si empty ini nil? Ya, suatu vektor tulis kosong itu nil? Oh false. Enggak, dia bukan kayak himpunan kosong. Himpunan kosong tetap himpunan gitu kan? Gitu. Nah, itu nil tuh ya istilahnya nggak ada apa-apa gitu ya. Kalau not nil gimana kalau not nil? Bisa nggak sih kita melakukan proses terhadap not nil? True. Nah, jadi gini, kira-kira nil itu ya nilainya apa ya? Boleh bilang hampir sama sama false, hampir sama ya. Jadi dalam boolean nilai booleannya dia hampir sama nil sama false, terus sisa yang lainnya tuh true gitu ya. Coba kalau misalnya gue bikin not 3 gimana hasilnya? False. Kenapa? Karena pokoknya nilai yang non nil value ya, angka ini apa segala yang true itu semua dihitungnya ya, kalau gue istilahnya truthy falsy. Falsy sama truthy. Truthy itu yang nilainya true dan bilang pokoknya ada nilai itu true. Kalau nggak ada nilai nil atau false itu false. Falsy, falsy, truthy. Nah, coba kita kenapa nih istilah-istilah ini penting? Karena biasanya buat buat programmer istilah-istilah gini take for granted, kita sering banget make gitu. Tapi buat yang belum pernah programming bingung nih apaan gitu. Nah, itu ada beberapa hal yang lain. Contoh kayak gini, apakah satu sama dengan nil? Enggak lah ya. Nil bayangin kayak kosong, nggak ada sama sekali apapun. Sama nggak? Enggak. Nilainya apa? Boolean kan ini kan? True atau false? Berarti false kan? Not dari false apa? True. Gitu ya, ini gue bantu. Nah, terus string, keyword, sama simbol. Sama nggak sih ini sama itu sama itu? Ini simbol kalau dalam hal ini bisa dikutip ya, tengah-tengah. Tipe data beda, itu cenderung udah beda gitu kan. Kalau gitu, false. Oke. Nah, di sini kita akan belajar sekarang apa namanya casting. Ya, namanya casting tuh bagaimana menciptakan suatu tipe dari sesuatu yang lain. Oke. Nah, pertama ya, tadi kan kita udah belajar tentang apa namanya str. Str tuh ngapain sih? Oh, gue bisa mengubah sesuatu jadi string, ya kan? Mengubah sesuatu jadi string nih. Kalau gue kalau supaya nggak di-evaluate kita kutip gitu ya. Simbol ada nama orang gitu, ya, bisa berubah jadi string gitu. Nah, tadi lo udah gue kasih tau tentang ini kan, tipe data yang ini namanya keyword. Kita bisa membuat sesuatu jadi keyword gitu ya, membuat sesuatu dari 1, 2, 3 jadi keyword. Keyword dari misalnya tadinya string, Johnny adalah suatu string, kita ubah jadi keyword. Bisa juga keyword dari ini gue rada detail dulu di awal karena akan kita pakai yang kayak gini-gini. Jadi kalau kelihatannya nggak penting ya rada nggak penting tapi sering kepake gitu. Pretelan nggak penting tapi sering kepake, ya udahlah harus tahu kan. Nah, berikutnya juga sekarang itu untuk tipe primitif. Gimana untuk tipe yang collection? Gimana cara bikinnya? Kalau mau bikin list ya pakai tulis list. Ada berapa biji elemennya? Udah ada banyak gini, list. Kalau mau bikin vektor ya pakai kata vektor gitu kan. Di sini vektornya bisa nama orang, bisa nama anjing gitu kan. Bisa apapun lagi yang lain jadi vektor. Oke. Nah, vektor dan list kita bisa tahu ada berapa elemennya gitu ya. Kita bisa define suatu dogs. Dogs adalah kumpulan anjing, pupu, pipi. Let's say kayak gini nih, apa nih? Oh, letter. Ya, try remind me tomorrow. Oke. Nah, docs. Oke, kita lihat docs isinya apaan. Kayak gini. Ini bisa diapain? Bisa di count, ya kan? Namanya collection, kita bisa ngelihat jumlah total dari isinya ada berapa sih? Oke. Nah, dan sama kayak misalnya yang lain-lain juga, di dalam Clojure
kita bisa memanipulasi ini secara secara terkomposisi ya, secara terkomposisi. Artinya secara terkomposisi, misalnya gue mendefine suatu X X isinya 1 2 3. 1 2 3. Terus kemudian mendefine suatu Y yang isinya 9 8 apapun lah gitu ya. Kita bisa mengconcat mereka berdua kan, concat X dan Y, campur. Oke. Abis di concat misalnya gue mau gue reverse, ya udah gue reverse lah si hasil concat X dan Y. Jebret. Kan udah di concat, diputer. Nah, ini penting untuk lo ngerti bahwa cara mikir di closure, kalau nantinya kita mau manipulasi data, akan banyak banget kita mengkomposisi kayak gini-gini. Kita mau ngambil restnya dari sesuatu yang di reverse. Apa yang di reverse? Gue mau mengconcat X dan Y dan X lagi di belakangnya gitu. X dikoncat sama Y, dikoncat lagi sama X lagi, abis itu di reverse, abis itu gue ngambil belakangnya doang, ya. Nah, ini tuh composition of function, jadi campur di proses itu gampang banget di closure melakukan itu. Tapi untuk bisa gampang lakukan itu, lo harus tahu bahwa evaluation itu per pair basis. Ini satu pair hasilnya apa? Ini. Oke, jadi lupain dulu nih, gue nggak bisa tutup, gue bisa tutup pakai tangan gue. Lo bayangin, lupain dulu bagian reverse sama rest. Bagian sini hasilnya apa? Kalau di reverse hasilnya apa? Habis itu keluarnya di value kan, diambil restnya jadinya apa? Ya, cara mikirnya gitu. Per parenthesis basis. Jadi kalau misalnya gue concat, ya nih, gue kasih sedikit soal kecil kalau misalnya gue define X adalah 1 2 3, gampang biar gampang ingatnya. X itu 1 2 3, Y adalah 4 5 6, gampang kan ingatnya. Sekarang kalau misalnya gue mau bikin misalnya count dari concat XY, terus ini lagi gue concat misalnya. ini gue concat sama reverse dari Y. Coba. Nah, kayaknya pusing, kayaknya doang. Tapi lo bisa pikir dalam per pair basis. Concat X sama Y jadinya apa? Gampang, 1 2 3 4 5 6 gitu kan. Y di reverse jadinya apa? 6 5 4. Hasil concatnya apa? 1 2 3 4 5 6 sama 6 5 4. Terus kalau di count jadi totalnya berapa? Ya, ini concat hasilnya ada 6. Di reverse ini tetap hasilnya 3. Campur jadi totalnya 9 gitu. Nah, ini bakal sering banget terjadi. Lo akan mencampur aduk berbagai macam hal, diputer, di ini, diambil, blablabla. Dan kita dalam list family, main menunya adalah list and factors ini, sequence ini. Ya, itu main menunya. Kita nggak mikir di loop, di apa, jarang mikir ke sana. Langsung jebret, langsung sekaligus prosesnya gitu. Jadi abstraksinya itu pada kumpulan data langsung ya.